Halo adik-adik The Hope. Nah, gimana nih kabar kalian yang ada di rumah? Meskipun kita ada di rumah, biar kita tetap bersuka cita ya. Kita ibadahnya ada di rumah, kita tetap juga mau semangat di dalam Tuhan. Nah, Koko pada kesempatan kali ini ditemani oleh kedua teman Koko, yaitu ada Ko Denis dan yang kedua ada Ko Kevin. Nah, kita bertiga akan bersama-sama muji nama Tuhan. Kita akan mau tinggikan nama Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada kesempatan kali ini, kita mau berdoa dulu yuk adik-adik yang ada di rumah. Orang tuanya juga bisa menuntun adik-adiknya, anak-anaknya untuk sama-sama berdoa. Sebentar, Ko Kevin akan berdoa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin pada kesempatan kali ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Nah, kita muji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Jalan serta Yesus. Ya adik-adik, kita mau semangat buat Tuhan Yesus Kristus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Hah, Ko Denis, udah capek belum? Belum, pakai mic ya dong kok. Belum capek. Kalau Ko Kevin udah capek belum? Belum kok. Belum juga. Nah, berarti kita mau nih muji nama Tuhan sekali lagi ya. Sekali lagi adik-adik, kita mau semangat. Jalan serta Yesus. Ya adik-adik, pakai gerakannya di rumah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Yeay, beri tepuk tangan ya adik-adik yang ada di rumah. Kita ucap syukur pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus selalu teramat baik bagi setiap kita adik-adik. Buat orang tua kita dan buat setiap kita juga. Buat Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup adik-adik, menyelamatkan hidup Koko dan kita semua. Karena Tuhan Yesus kita Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yuk adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tetap memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita mau lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Sebentar, Ko Denis mau berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan. Berkati sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan.
Berkati firman Tuhan hari ini, pertengahan hingga akhirnya dan menuntun Yesus selalu ya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Koko dan Ko Denis dan Ko Kevin, kita sama-sama sudah muji nama Tuhan. Nah, sebentar adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Nah, kita bertiga mau pergi dulu ya. Bye-bye adik-adik, God bless you, dan tetap semangat ya adik-adik untuk muji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye. Kiri, awas, jangan, awas, ya belakang mundur Pak, awas itu, jangan nabrak. Susah banget ya orang parkir, aduh. Ada adik-adik, halo adik-adik, selamat hari Minggu. Coach Sherdy sekarang jadi tukang parkir. Nah adik-adik sering ketemu kan sama tukang parkir kalau lagi pergi ke toko atau kemana-mana. Nah walaupun tukang parkir itu tidak mungkin adik-adik dianggap tidak terlalu kelihatan, tetapi kita harus menghargai mereka. Kalau diparkirin ya harus membayar dengan sebaik-baiknya. Nah adik-adik, Coach Sherdy mau kasih pengumuman ya. Yang pertama, jadi adik-adik kita harus ibadah online setiap hari Minggu, tetapi kan kalau online bisa dilihat di hari-hari berikutnya. Nah yang Coach Sherdy mau kasih tahu, jangan lupa untuk mengisi kuis mingguannya. Supaya apa? Supaya kalau adik-adik mengisi kuis mingguan, adik-adik akan mendapatkan absen kehadiran. Oke? Jadi isi kuisnya dan lihat ibadahnya. Dan kasih ke Cici Sheryl kuisnya. Dan supaya adik-adik kehadirannya penuh. Supaya nanti akhir tahun bisa dapat kado Natal yang baik. Nah, lalu pengumuman kedua, adik-adik bisa kasih persembahan untuk The Hope. Gimana caranya? Nih, berikut ini. Nah, oke. Adik-adik walaupun tidak datang ke gereja tapi bisa tetap kasih persembahan. Mama-mamanya, papa-papanya, dan adik-adik bisa transfer ke nomor rekening yang tadi sudah dikasih tahu. Berikan yang terbaik supaya kita juga diberkati oleh Tuhan. Sepertinya tidak ada pengumuman lain. Coach Sherdy mau pamit dulu. Satu pesan lagi, jaga kesehatan. Kalau pergi kemana-mana tetap memakai masker. Dadah! Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Cuap, pam pam pam, cuap. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Aduh, udah lama banget gak ketemu ya. Koko berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Adik-adik tetap semangat terus, maupun sekolahnya di rumah, tetap semangat juga untuk beribadahnya. Koko mau ingetin juga buat adik-adik tetap terus jaga kesehatan. Kalau kemana-mana tetap pakai masker. Pokoknya tetap jaga kesehatan adik-adik ya. Nah, adik-adik kali ini Koko dikasih sebuah tema untuk menyampaikan tokoh series. Jadi mungkin beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab mana yang akan kita pelajari untuk menjadi kekuatan buat kehidupan kita ya. Nah, firman Tuhan kali ini Koko ambil dari tokohnya adalah Yunus. Nah, mungkin tadi adik-adik udah dengerin lagu sebelum firman Tuhan ini dimulai. Itu adalah lagu Yunus di perut ikan. Nah, adik-adik udah pernah denger belum lagu itu? Nah, mungkin itu zaman dulu, mungkin zaman Koko ya, zaman Koko masih suka dinyanyiin, tapi sekarang sih emang agak jarang sih. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik juga udah tahu cerita Yunus ini seperti apa, tapi kita akan ulangin lagi ceritanya dan kita akan membahas apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Yunus ini. Nah, adik-adik juga mungkin udah tahu pada waktu itu Yunus diperintahkan sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tempat di mana ada sebuah bangsa yang bisa dikatakan gak terlalu besar, jumlah penduduknya 120.000 orang. Nah, tapi Tuhan memerintahkan Yunus pergi ke sana. Buat apa sih?
Nah, ternyata bangsa Niniwe ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, hal yang gak berkenan di mata Tuhan. Tentu aja Tuhan Yesus mau supaya bangsa Niniwe ini bertobat. Nah, maka dari itu Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tapi, wah, harusnya yang sebagai anak Tuhan, Yunus yang udah mengerti kalau dia udah ditebus oleh Tuhan Yesus, dia udah diselamatkan. Ketika Tuhan kasih perintah, harusnya kita nurut atau enggak? Harusnya nurut kan? Harusnya kita bisa nurut dengan baik untuk pergi ke Niniwe, karena itu yang Tuhan perintahkan. Tapi Yunus ini malah gak taat adik-adik. Dia malah melarikan diri ke Tarsis. Wah, sampai-sampai dia ini rela ngeluarin uangnya sendiri buat pergi ke Tarsis gitu loh adik-adik. Dan pergi jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kita harus tahu adik-adik, Tuhan kita ini Tuhan yang maha hadir. Dia maha tahu, dia tahu dan mengenal isi hati kita. Dan tahu apa yang sedang kita pikirkan dan kita lakukan. Kita lihat di sini kalau Yunus tidak taat. Nah, lalu apakah Tuhan tinggal diam pada waktu itu? Oh, tentu enggak. Tadi yang udah Koko bilang, Tuhan Yesus Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu, dia mengenal kita, dia mengetahui isi hati kita. Tuhan Yesus enggak tinggal diam. Setelah itu Yunus pergi ke Tarsis menggunakan kapal adik-adik. Nah, di sana waktu kapal itu di laut, Tuhan menurunkan angin ribut. Wah, angin badai yang sangat besar di laut itu, sehingga para awak kapal di sana pada waktu itu merasa ketakutan, merasa panik. Coba adik-adik bayangin kalau adik-adik ada di sebuah kapal lagi jalan-jalan nih ya, tapi airnya nggak tenang, cuacanya nggak baik, cuacanya buruk. Pasti kita bakal sangat takut banget kan. Nah, itu yang Tuhan lakukan. Tuhan marah, Tuhan gak suka dengan apa yang Yunus lakukan pada saat itu. Nah, Tuhan kasih teguran melalui angin ribut itu adik-adik. Nah, setelah itu awak kapal ini juga melakukan undian untuk mengetahui, wah ini gara-gara siapa nih angin ribut ya. Coba kita undi nih, kita cek satu persatu. Ternyata yang dapat undiannya itu adalah Yunus. Nah, adik-adik, kita belajar kalau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bukan suatu kebetulan. Lagi-lagi Tuhan memberi teguran kepada Yunus melalui hal ini. Nah, setelah itu kita akan lihat ilustrasi berikut ini ya, tentang Yunus yang dimakan oleh ikan besar, dilemparkan ke laut, dimakan ikan besar, dan Yunus terombang-ambing di laut di dalam ikan besar selama 3 hari 3 malam. Dan kita akan lihat apa yang Yunus lakukan. Ini ilustrasinya. Nah, adik-adik, tadi kita tahu kalau Yunus ini dilemparkan ke laut karena perbuatannya yang tidak menyenangkan Tuhan. Dia tidak taat dan pergi ke Tarsis lewat kapal. Nah, setelah itu dia dilemparkan ke laut, dia dimakan oleh ikan besar nih adik-adik. Wow, ikannya sangat besar sekali. Setelah itu, setelah dia di dalam perut, apa yang Yunus lakuin? Dia berdoa adik-adik. Yunus tidak tinggal diam, tapi dia berdoa sama Tuhan Yesus. Dia tahu kalau pertolongan cuma ada dalam Tuhan Yesus. Dia tahu apa yang dia lakuin jahat, dia tahu apa yang dia lakukan gak berkenan sama Tuhan Yesus. Maka dari itu Yunus berdoa. Selama 3 hari 3 malam Tuhan Yesus memelihara Yunus di dalam perut ikan ini, sehingga Yunus dilemparkan kembali ke darat oleh ikan besar ini. Wah, tuh adik-adik, kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan Yesus atas Yunus ini sangat sempurna. Walaupun Yunus udah berbuat jahat, Yunus udah melakukan hal yang gak baik di mata Tuhan, tapi Tuhan tetap memelihara Yunus.
ia tetap memberikan perlindungan dan keselamatan supaya Yunus tetap dalam keadaan sehat dan baik, sehingga ia tetap bisa pergi ke Niniwe. Sampai Tuhan memberitakan kepada ikan tersebut untuk melemparkan Yunus kembali ke darat. Nah, sekian adik-adik ilustrasinya. Nah, adik-adik tadi udah lihat ya ilustrasinya seperti apa. Pada saat itu awak kapal panik. Pada saat itu barang muatan yang ada di kapal tersebut dilempar ke laut supaya jadi ringan gitu kan. Mungkin bebannya kan berat kan kalau di kapal banyak bawaan. Gimana nih caranya supaya kapal ini nggak tenggelam? Lemparin deh barang-barang yang ada di kapal itu gitu. Sambil mereka semua berseru kepada Tuhan mereka masing-masing. Nah, adik-adik, di dalam perut ikan besar itu, Yunus berdoa adik-adik. Dia berseru sama Tuhan, dia mengakui kesalahannya, dia menyadari bahwa dirinya melarikan diri daripada Tuhan. Ia mengakui kalau ia takut sama Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Nah, ia mengakui bahwa karena dirinya angin badai itu datang sehingga Yunus ini dilemparkan ke laut. Nah, adik-adik di sini Yunus mengakui kekuasaan Tuhan yang sesungguhnya. Mungkin pada awalnya dia berusaha melarikan diri karena dia pikir, Tuhan mungkin gak akan ngapa-ngapain aku nih kalau aku pergi gitu kan. Tapi ternyata kita bisa melihat kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak akan pernah tinggal diam. Nah, seperti itu adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu Tuhan mendengarkan doa Yunus. Setelah terombang-ambing di laut selama 3 hari 3 malam, kita juga belajar kalau Tuhan pelihara Yunus di dalam perut ikan itu. Bayangin adik-adik kalau kita ada di dalam perut ikan, atau mungkin kita terombang-ambing di laut, kita nggak makan, kita nggak minum, gimana tuh ya? Mungkin kita bisa selamat atau enggak, tapi Tuhan lagi-lagi pelihara Yunus gitu. Nah, setelah itu Tuhan mendengar doa Yunus. Sampai akhirnya Tuhan meminta ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Setelah itu gak berarti sampai situ, Tuhan kasih kesempatan yang kedua nih sama Yunus. Apakah Yunus ini mau tetap taat atau akan melarikan diri lagi? Tuhan kasih perintah lagi sama Yunus untuk kembali pergi lagi ke Niniwe. Nah, ternyata kali ini Yunus taat. Yunus mengerti bahwa kemarin ia telah melarikan diri dari Tuhan, tapi sekarang dia juga mulai ikut apa yang Tuhan mau. Nah, Yunus memberi kabar di sana kalau Niniwe akan dibinasakan karena perbuatannya yang jahat, perbuatannya yang tidak benar di mata Tuhan. Setelah itu raja memerintahkan penduduk Niniwe untuk berpuasa dan mengenakan kain kabung. Tujuannya apa sih? Itu adalah sebagai tanda pertobatan mereka kepada Tuhan. Mereka mulai mengerti, mereka mulai sadar bahwa perbuatannya selama ini tidak baik, tidak menyenangkan Tuhan. Setelah itu raja di Niniwe memerintahkan supaya mereka semua berpuasa dan mengenakan kain kabung. Setelah itu Tuhan mendengarkan seruan mereka dan melihat apa yang mereka perbuat. Akhirnya Tuhan tidak menimpakan malapetaka kepada bangsa itu. Wah, adik-adik, kita harus mengerti bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Tuhan tidak tinggal diam. Kalau kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita mau beralih dari yang jahat ke yang baik, Tuhan juga mendengar. Nah, tapi gak sampai di situ ternyata adik-adik. Yunus justru marah dan kesal. Nah, bingung gak tuh? Dia udah diselamatin sama Tuhan, dia udah ikut taat ke bangsa Niniwe, dia udah kasih kabar untuk supaya mereka bertobat, tapi kok Yunus malah marah dan kesel ya? Kenapa sih? Justru alasannya karena Tuhan teramat baik adik-adik. Yunus nih bingung, kok Tuhan kenapa ya
mereka ini udah bangsa yang jahat gitu. Tapi kok Tuhan tetap kasih kebaikan sama mereka. Mereka nggak dihukum. Dia Tuhan tetap sabar dan setia sama bangsa itu. Bahkan sampai Yunus pengen dirinya mati adik-adik. Nah, lagi-lagi Yesus yang baik, Yesus yang sabar, Yesus yang murah hati, dia memberikan teguran kepada Yunus, yaitu dengan dia memberikan sebatang pohon jarak waktu itu, supaya waktu itu Yunus gak kepanasan, Yunus gak kehujanan, tujuannya untuk menaungi Yunus. Tapi Tuhan kasih teguran lagi, pohon jaraknya itu dibuat layu adik-adik dengan ulat. Nah, sampai akhirnya Tuhan memberikan panas yang sangat terik, sehingga itu menyakiti kepala Yunus karena saking panasnya. Tujuannya apa adik-adik? Supaya Yunus ini sadar akan perbuatannya loh. Tuhan Yesus ini seperti itu karena dia mengasihi bangsa Niniwe. Tuhan mengasihi tanpa membedakan, gitu adik-adik. Sehingga bangsa-bangsa yang lain juga boleh bertobat. Nah, seperti itu adik-adik ceritanya. Nah, kita akan masuk ke poin ini ya. Apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran Yunus ini? Nah, adik-adik, nanti akan ada teman Koko yang namanya Bobby yang akan bacain setiap ayat dari poin-poin ini. Adik-adik harus simak ya. Poin yang pertama nih adik-adik. Tuhan mengenal kita. Wah, tadi udah sempat disinggung ya adik-adik. Tuhan mengenal kita. Kita belajar dari Yunus seperti apa sih? Ketika tadi Yunus lari, gak taat sama apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan gak tinggal diam di sana. Tuhan ngerti apa yang Yunus lakuin. Dia berusaha kabur dari panggilan Tuhan. Tapi balik lagi, Tuhan tahu isi hati Yunus yang terdalam. Kalau Yunus adalah orang yang baik. Tuhan mengetahui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Sama seperti adik-adik sekarang di rumah. Tuhan tahu apa yang adik inginkan, Tuhan tahu apa yang adik minta. Tuhan tahu apa yang menjadi kondisi adik-adik sekarang. Nah, makanya kalau kita ada doa, pergumulan atau apapun, adik-adik boleh banget sampein sama Tuhan Yesus melalui doa. Karena balik lagi, Tuhan mengenal setiap kita, gitu ya. Nah, nanti ayatnya ada di Yeremia 1 ayat yang kelima. Oke, adik-adik boleh siapin Alkitabnya, boleh minta orang tuanya. Nanti teman Koko Bobby akan bacain. Yeremia 1 ayat yang kelima. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Oke, nah itu adik-adik ayatnya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, adik-adik melalui ayat ini kita belajar kalau Tuhan yang membentuk kita dan Tuhan yang mengenal kita bahkan ketika kita masih ada dalam kandungan. Keren ya adik-adik, kita itu udah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik buat Tuhan. Gak ada alasan untuk kita gak berbuat baik karena Tuhan yang membentuk kita. Itu ya adik-adik ya, Tuhan mengenal kita. Lalu poin yang kedua apa yang bisa kita pelajari? Tuhan bisa menegur kita. Wah, kita belajar dari poin ini kalau Tuhan akan selalu berbuat baik sama kita. Ketika Tuhan menegur kita, bukan berarti Tuhan berbuat jahat. Ketika Tuhan menegur kita, Tuhan pengen hal-hal yang gak baik yang kita lakuin, kita boleh sadar, kita mau tobat supaya kita gak melakukan hal itu lagi. Alasannya kenapa? Alasannya karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita, maka dari itu dia gak ngebiarin kita untuk selalu berbuat jahat. Tuhan menegur kita. Tuhan tahu ketika kita melakukan kesalahan,
atau dosa yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, Tuhan mau merubah itu semua. Nah, lewat apa sih Tuhan bisa menegur kita? Lewat banyak hal. Kalau tadi Yunus, Tuhan tegur lewat apa? Angin ribut. Tuhan bikin suasananya gak tenang ketika dia perjalanan ke Tarsis. Tuhan bikin dia dilempar ke laut. Tuhan bikin dia dimakan sama ikan supaya dia belajar. Tuhan kasih teguran gitu. Sama seperti kita, Tuhan bisa menegur kita lewat siapapun dan lewat apapun. Lewat orang tua kita pastinya, kalau kita ngelakuin kesalahan, kalau kita gak nurut ketika orang tua kita minta sesuatu, Tuhan kasih teguran lewat orang tua. Ini kamu nakal nih ya, udah belajar marah misalnya, udah berani marah nih sama papa atau sama mama. Atau misalnya kalau disuruh udah gak nurut ya, udah bandel gitu. Pasti Tuhan kasih teguran buat kita. Kita ditegur supaya kita gak melakukan kesalahan yang sama. Oke, ayatnya ada di Matius 18 ayat 15. Nanti sebentar Bobby akan bacain. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Nah, adik-adik, dari ayat tadi kita baca lagi ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, adik-adik, kita belajar dari ayat ini bahwa ketika kita melakukan kesalahan, ketika orang sekitar kita melakukan kesalahan, itu gak boleh dibiarin aja. Kita harus kasih teguran, tapi dengan cara yang baik ya negurnya, bukan dengan marah-marah atau gimana. Tetap dengan cara yang baik. Kayaknya kamu nih gak tepat deh misalnya ya. Kalau misalnya kita ngelihat teman kita nih, contohnya ngomong kasar deh. Biasanya kan kalau anak-anak kan keluar semua tuh kebun binatang gitu kan. Coba adik-adik boleh kasih tahu, kayaknya itu kamu ngomongnya nggak tepat deh, gitu. Kamu ngomongnya kasar deh, itu kayaknya nggak bagus deh di mata Tuhan gitu. Kasih tahu supaya mereka nggak melakukan hal itu lagi, gitu. Terus di poin yang ketiga kita belajar kalau Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kalau tadi lihat kondisi Yunus seperti apa, mungkin awalnya nggak enak ya buat Yunusnya ya, kok Tuhan kasih begini ya, sampai dilempar ke laut, sampai ditelan sama ikan. Tapi lihat deh, Tuhan nggak biarin Yunus kelaparan tuh. Tuhan tetap menyelamatkan Yunus. Tuhan tetap memberikan kehidupan yang baik buat Yunus, sampai Yunus bisa tetap hidup dan memberitakan tentang kabar baik buat bangsa Niniwe. Itu artinya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita dalam keadaan kita senang ataupun sedih. Nah, coba nih adik-adik cek kondisi adik-adik sekarang. Adik-adik lagi senang atau lagi sedih nih? Kalau adik-adik sedih, Tuhan tahu nih adik-adik lagi sedih kenapa. Kalau adik-adik senang, Tuhan juga tahu adik-adik senangnya kenapa. Jadi adik-adik selalu tetap punya hubungan yang baik sama Tuhan melalui doa. Nah, adik-adik, di poin yang terakhir kita belajar kalau Tuhan itu mengasihi tanpa membedakan. Ayatnya ada di Yohanes 13 ayat 34. Nanti teman Koko Bobby akan bacain. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, dari ayat tadi kita belajar kalau Tuhan sudah memberikan perintah sama kita kalau kita harus saling mengasihi. Kenapa kita saling mengasihi? Karena Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita, adik-adik. Nah, karena kita udah menerima kasih yang Tuhan berikan sama kita, nah kita sebagai orang yang sudah menerima kasih itu,
kita juga harus mengasihi orang-orang lain di sekitar kita. Yang paling terdekat, orang tua kita, kakak, adik kita, saudara-saudara kita, teman-teman seiman kita, semua orang yang bisa kita kasihi. Nah, kalau bisa dilihat tadi, Yunus mungkin gak suka. Kenapa ya? Kok bangsa Niniwe tetap dikasihi walaupun dia udah berbuat jahat? Ternyata Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi tanpa membedakan. Tuhan gak membedakan mana yang lebih kaya, Tuhan gak membedakan mana yang lebih miskin. Tuhan gak membedakan ras, suku, warna kulit adik-adik, mau hitam mau putih. Tuhan tetap mengasihi karena Tuhan menganggap kita anak-anaknya. Oke adik-adik, coba kita ulang ya poin-poinnya ya. Yang pertama apa? Nggak kedengeran nih. Yang pertama, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengenal kita tuh, jadi lupa kan. Yang pertama, Tuhan mengenal kita. Lalu yang kedua, Tuhan bisa menegur kita. Yang ketiga, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan yang terakhir, Tuhan mengasihi tanpa membedakan. Nah adik-adik, semoga firman Tuhan kali ini yang Koko bawain tentang Yunus, kita bisa belajar kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang akan selalu memimpin kita, Tuhan yang akan selalu menolong kita, Tuhan yang tidak pernah membedakan kita, dan Tuhan yang akan selalu mengerti apa isi hati kita. Nah, oke adik-adik, kita mau berdoa ya untuk menutup firman Tuhan kali ini. Yuk sikap yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa ya sama-sama ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar dari tokoh Yunus. Tuhan, mungkin pada awalnya Yunus tidak taat, Yunus melarikan diri dari kehendak Tuhan, Yunus melarikan diri dari keinginan Tuhan. Tapi kami belajar kalau Tuhan tahu dan Tuhan mengenal isi hati kami, dan Tuhan akan memberikan setiap teguran kepada kami ketika kami melakukan kesalahan, ketika kami melakukan hal yang gak baik di mata Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami tanpa membedakan, dan Tuhan mengenal kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar supaya kami menjadi anak yang taat bagi Tuhan, bagi orang tua di sekitar kami, bagi teman-teman kami. Tuhan juga mau pimpin setiap kehidupan kami. Tuhan mau memberkati kami, keluarga kami. Tuhan mau pimpin setiap aktivitas kami, sekolah kami, supaya kami bisa terus semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di ibadah The Hope minggu depan dalam keadaan yang sehat, yang semangat, walaupun masih dalam keadaan yang online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi udah dengerin firman Tuhan nih ya. Kali ini Koko mau kasih tahu kuis atau soal-soal yang akan adik-adik kerjakan untuk mendapatkan absensi minggu ini. Kuisnya adik-adik dibagi dua ya. Nanti slide PowerPoint-nya akan dimunculkan. Adik-adik bisa screenshot supaya adik-adik bisa kerjain soalnya. Kuis yang pertama ya. Nah seperti ini nih kuisnya adik-adik. Jadi akan ada titik-titik yang kosong dari cerita tersebut. Adik-adik harus isi setiap titik-titik itu dengan jawaban yang tepat. Koko bacain ya. Kuis yang pertama nih. Yesus memerintahkan titik-titik-titik untuk pergi ke titik-titik-titik. Karena ketidaktaatannya, ia malah pergi ke titik-titik-titik. Karena Tuhan tidak suka dengan apa yang ia lakukan. Tuhan menurunkan titik-titik-titik ribut pada kapal yang ia naiki di laut. Dan setelah itu ia dilemparkan ke dalam titik-titik-titik, lalu ditelan oleh titik-titik-titik besar selama titik-titik hari, titik-titik malam. Selama di dalam perut ikan, ia titik-titik-titik. Tuhan mendengar seruannya, lalu meminta ikan itu memuntahkan ia ke titik-titik-titik. Setelah itu ia taat mendengarkan perintah Tuhan. Nah itu untuk kuis yang pertama ya adik-adik.
karena terlalu gampang kan. Cuma kalau kuisnya cuma satu. Nah, kuis yang kedua, slide PowerPoint-nya seperti ini. Adik-adik sebutkan pesan atau poin apa yang disampaikan pada firman Tuhan dalam toko series Yunus yang tadi Koko sampein ya. Jadi sebutin poin-poinnya apa aja sih. Jawabannya pasti gampang banget kan. Adik-adik nanti boleh mengirimkan jawabannya ke Cici Sheryl atau Cici Itin untuk mendapatkan absensi minggu ini. Sekian untuk adik-adik untuk kuisnya. Tuhan Yesus memberkati.